Pernah kebayang nggak gimana ceritanya konflik yang terjadi ribuan kilometer dari sini tiba-tiba bisa bikin anggaran negara kita goyang? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba telusuri jejaknya. Dari sebuah insiden di Timur Tengah sampai akhirnya jadi tekanan hebat buat APBN Indonesia. Dan semua itu terhubung oleh satu kata, subsidi BBM. Oke, semuanya berawal dari sini. Sebuah konflik pecah di Timur Tengah dan langsung menyumbat salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia, yaitu Selat Hormuz. Dampaknya, seketika harga energi global langsung meroket. Buat Indonesia, ini bukan lagi sekedar berita internasional. Ini adalah alarm kencang buat kesehatan keuangan negara kita. Nah, disinilah letak masalahnya. Coba lihat perbedaannya. Pemerintah kita kan sudah bikin anggaran dengan asumsi harga minyak itu di $70 per barrel. Tapi kenyataannya di pasar harganya melonjak sampai tembus $100. Selisih $30 lebih inilah yang jadi sumber masalah dan menciptakan tekanan yang luar biasa buat APBN. Terus, kenapa sih kenaikan harga ini dampaknya besar banget buat Indonesia? Jawabannya simpel, karena kita ini adalah importir neto minyak. Gampangnya gini, kita itu lebih banyak jajan minyak dari luar daripada masak sendiri. Artinya, setiap harga di pasar global naik, ya mau nggak mau kita harus bayar lebih mahal. Dan beban itu langsung terasa di anggaran negara. Tekanannya itu bisa kita bayangkan seperti ini. Harga minyak mentah dunia ada di atas. Sementara harga jual BBM di SPBU, kita coba tahan di bawah. Nah, selisih di tengah-tengahnya itulah yang harus dibayar negara lewat subsidi dan kompensasi. Jadi, begitu harga dunia terbang tinggi, lubang yang harus ditambal pemerintah itu jadi makin besar, dan bengkaknya bukan main-main. Dan skalanya itu benar-benar masif. Coba deh lihat grafiknya. Porsi untuk subsidi energi itu yang batangnya menjulang paling tinggi, nilainya ratusan triliun rupiah setiap tahun. Inilah yang bikin anggaran kita jadi sensitif banget sama gejolak harga minyak. APBN kita ini ibaratnya dipaksa jadi shockbreaker ekonomi, tapi harga shockbreakernya itu mahal sekali. Biar lebih kebayang lagi bahayanya, kita lihat angka ini. Setiap harga minyak naik $1 aja, defisit anggaran kita langsung nambah 6,8 triliun. Sekarang, coba bayangin kalau kenaikannya $30 dari yang direncanakan. Tinggal dikalikan saja, angkanya jadi sangat besar dan bikin defisit kita membengkak liar. Risiko paling nyatanya adalah defisit anggaran kita bisa jebol dari batas aman yang sudah diatur undang-undang, yaitu 3% dari PDB. Kalau itu sampai terjadi, pilihannya jadi sulit banget. Ibaratnya pemerintah harus milih, mau potong anggaran buat pendidikan atau kesehatan, atau ya sudah terpaksa menaikkan harga BBM di pom bensin. Di tengah situasi genting ini, solusi yang paling sering kita dengar kan, ayo hemat BBM. Kedengerannya masuk akal banget ya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata ekonomi, imbauan sederhana ini justru menyimpan sebuah paradoks. Paradoks yang bikin solusi ini jadi hampir nggak mungkin berhasil. Ini dia alasan utamanya. Coba lihat diagram ini. Bagian kue yang paling besar itu, yang sampai 80%, itu adalah Pertalite, alias BBM yang disubsidi. Artinya apa? Artinya, mayoritas masyarakat Indonesia itu sangat bergantung sama BBM yang harganya murah ini. Ketimbangan ini jadi makin jelas kalau kita lihat angka konsumsi hariannya. Setiap hari, Pertalite yang laku itu bisa sampai lebih dari 81.000 kiloliter. Bandingkan dengan Pertamax yang cuma 24.000 kiloliter. Jauh banget kan? Lebih dari 3 kali lipat. Ini menunjukkan kalau pola konsumsi kita memang sangat berat sebelah ke produk yang paling membebani negara. Jadi, kalau kita bilang ayo hemat BBM, sebenarnya kita ini lagi minta siapa loh untuk berhemat? Ya, kita minta ke 80% pengguna Pertalite tadi. Masalahnya, bagi banyak dari mereka, BBM bersubsidi itu bukan kemewahan atau pilihan, tapi sebuah kebutuhan mutlak. Buat kerja, buat usaha, buat mobilitas sehari-hari. Mereka nggak punya pilihan lain yang lebih terjangkau. Para ekonom punya istilah untuk fenomena ini, namanya present bias. Sederhananya gini. Kita sebagai manusia itu cenderung lebih memilih kenyamanan yang bisa dirasain sekarang daripada sebuah keuntungan di masa depan yang sifatnya masih abstrak. Tentu kita lebih milih bisa isi bensin murah hari ini kan, daripada mikirin stabilitas fiskal negara di masa depan. Nah, tanpa mengubah insentif harga, seruan moral aja nggak akan cukup kuat melawan kalkulasi ekonomi jutaan orang setiap harinya. Oke, kalau imbauan berhemat ternyata nggak efektif, lalu apa dong jalan keluarnya? Nah, jawabannya ada di reformasi kebijakan yang lebih mendasar, yang nggak cuma menyentuh permukaan, tapi langsung ke akar masalahnya. Untuk jangka pendek, ada beberapa langkah taktis yang bisa diambil. Semacam pertolongan pertama.
Pertama, pastikan subsidi sampai ke orang yang benar-benar butuh. Bisa pakai data atau teknologi QR Code. Kedua, batasi aksesnya. Misalnya kendaraan jenis tertentu nggak boleh lagi pakai BBM subsidi. Dan ketiga, kasih insentif biar orang mau pindah ke alternatif lain, kayak diskon transportasi umum. Intinya, menambal kebocoran secepat mungkin. Tapi, nambal aja nggak akan menyelesaikan masalah selamanya. Solusi permanen itu butuh langkah yang lebih struktural dan berani. Ini bukan lagi soal menambal, tapi membongkar dan membangun ulang fondasi kebijakannya. Misalnya, mengubah subsidi dari barang ke orang. Jadi yang dibantu langsung masyarakatnya, bukan harga bensinnya. Lalu, secara bertahap menyesuaikan harga dan investasi besar-besaran di transportasi publik. Tujuannya cuma satu, memutus ketergantungan APBN kita dari gejolak harga minyak dunia. Di luar urusan subsidi itu sendiri, pemerintah juga mencari jalan dari berbagai arah lain, mulai dari menyisir ulang anggaran kementerian, mencoba meningkatkan pendapatan dari sektor lain kayak batu bara, sampai mendorong kebijakan seperti WFH untuk mengurangi konsumsi BBM. Ini menunjukkan kalau masalahnya memang kompleks, jadi solusinya pun harus keroyokan dari berbagai sisi. Pada akhirnya, semua perbincangan kita ini kembali ke satu pertanyaan yang fundamental. Kita semua tahu, menjaga harga BBM tetap murah itu penting untuk daya beli masyarakat. Tapi, kalau harga yang harus kita bayar untuk kemurahan itu adalah kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang, pertanyaannya bukan lagi, apakah kita perlu berubah? Pertanyaannya adalah, berapa harga yang pantas kita bayar untuk energi murah? Ini adalah dilema besar yang harus kita jawab bersama.